Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku, manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Nama aku Naldia Arnita Purnama, sering dipanggil Nad. Aku dari Universitas Galo. Halo, perkenalkan namaku Angelita Siombing, asal dari ITERA. Hai, nama aku David dari ISI Yogyakarta. Halo, kenalin aku Adinda Wulandari dari Universitas Nusa Mandiri, Depok, Jawa Barat. Namaku Sulaiman dari kampus STIE Pelita Nusantara Semarang. Raudatul Jannah, biasa dipanggil Rada dari Universitas Abdurrahman Pekanbaru. Kenalkan, aku Nadira, aku dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nama saya Rizky Resi Julian, asal Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nama aku Alfrizi Kamkurnia, bisa dipanggil Hikam, asal kampus dari Universitas Brawijaya Malang. Kenalin, gue Rara, asalnya dari Universitas Jenderal Sudirman, Unsud, Purwokerto, Jawa Tengah. Kenalkan, nama aku Nina Noviana dari kampus Universitas Pajajaran. Hai, nama aku Yuri dari Universitas Sumatera Utara, Medan. Halo, kenalin, nama aku Winda Kurnia Dewi dari Universitas Tidar Magelang. Kenalin, nama aku Dina, aku dari Universitas Brawijaya. Namaku Ridho Fatur Rahman, asalku dari Universitas Sumatera Utara. Halo, nama aku Dendriani. Asal kampus aku Unisula, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Aku Yuan dari UNY. Nama aku Putri Ayu Lestari, aku berasal dari Provinsi Bengkulu, dari Universitas Bengkulu. Hai guys, kenalin nama aku Karara. Aku dari Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Aku Rafli dari Universitas Negeri Surabaya. Hai teman-teman, nama aku Naura dari Universitas Lampung. Hai Sobat Angin Mamiri, perkenalkan saya Firmansyah, Liaison Officer dari kelompok Angin Mamiri Modul Nusantara PMM 4 Unhas. Nama saya Jihan, saya dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Dianita Silvia Putri, biasa dipanggil Dea, asalku dari Universitas Diponegoro. Nama gue Fauzi Subhanirawan, biasa dipanggil Uja, dari Universitas Lampung. Nama aku Rahma Sukmadewi, dari Institut Kesehatan Raja Wali di Jawa Barat. First impression-nya itu tuh canggung, yang pastinya itu sama kayak teman-teman yang lain, canggung, terus pendiam, tapi aku pribadi itu udah deket sama beberapa orang karena kita sama-sama dari Ramsis. Jadi waktu berangkat di mod pertama itu kita udah cerita-cerita sambil jalan gitu. Karena kita semua kan dari berbagai daerah yang berbeda, jadi awal-awal mungkin canggung sih. Nggak punya ekspektasi apa-apa atau nggak berharap first impression yang gimana-gimana. Cuman sebelum ke Makassar, aku berdoanya semoga aku didekatin sama manusia-manusia baik. Sambutan ya, di situ ngumpul kan bareng anak angin. Ya cuek-cuek aja sih, maksudnya malu-malu gitu. Menegangkan, tegang banget pokoknya. Kita masih kayak canggung-canggung gitu, jadi belum deket.
FYI ada yang diem-diem dan ada yang berisik banget juga sih gitu. Jadi kayak gue bingung nih harus menempatkan diri jadi orang yang kayak gimana gitu di sini. Itu first impression-nya. Ada juga mungkin yang ingin dikenal seperti itu, namun aslinya ya dia bukan seperti itu. Itu. Apa sih? Apa sih? Dia udah. Karena kita bisa jalan-jalan ke banyak tempat. Ini berkesan semua, soalnya tiap modul itu kan kita kan jalannya jauh-jauh gitu. Yang paling berkesan mungkin modus pertama kita, pas itu kita itu sempat mengunjungi 3 tempat. Yang pertama itu ada makam Raja Talo, kemudian Rotterdam, dan yang terakhir itu ada Masjid 19 Kubah. 1, 2, 3. Malino. Karena Malino jadi modul Nusantara yang pertama dan terjauh. Terus juga kita nginep di sana kan. Terus apa ya, pas malamnya itu karena aku tidur bareng-bareng sama teman-temanku, ada Angel di sana, terus juga ada Rahma, ada siapa lagi ya, ada Jihan, banyak lah di satu kamar itu. Terus kita cerita deep talk sampai kayak mau pagi gitu. Di Malino itu pertama kalinya kita nginep bareng-bareng, terus di sana juga kita pertama kalinya bonding, bisa cerita-cerita, deep talk bareng. Kita pergi ke Malino. Di situ saya dan Hikam memakan buah-buahan yang liar. Kita pertama kali pergi jauh dan nginep itu ke Malino, dan kebetulan waktu itu gue berantem sama Di bawah basah langit abu-abu, kau di mana? Di lengannya malam menuju minggu, kau di mana? Buka puasa bersama di rumah Pak Asuri itu waktu hari kuliner. Di situ kita membuat makanan banyak, terus makanan yang dari daerah Sulawesi. Kita bisa mencoba banyak kuliner, terus membuatnya ada pisang hijau, terus mie titi, dan banyak sekali. Itu pertama kali aku makan mie titi di situ. Bertemu dengan Bapak Pomanto, Ramdan Pomanto di Tokatena Rata, karena itu yang mungkin modul Nusantara yang pertama yang selama itu, dan pada saat hari kejadian itu pun sunsetnya bagus banget sih. Air mata luka ku hapus, doa hari-hari ku kabulkan. Maulana, Maulana ya sabibu ana, birahmatika ya Rabbi la taqtarjana. Maulana, Maulana ya sabibu ana, birahmatika ya Rabbi. Hal yang nggak pernah aku bayangkan sebelumnya, aku akan berkunjung ke satu tempat yang masih kental dengan adatnya gitu. Jadi terus di sana juga kita jalan di atas batu dan itu sakit, tapi kita nganggapnya itu ya olahraga aja gitu. Di Pantai Bira. Soalnya di sana kan kita ke Sukajang lah gitu kan. Terus ke pantai-pantai yang ada di Sulawesi. Jadi aku tahu tempat yang bagus gitu loh. Karena waktu itu kan naik banana boat dan kami terjatuh di tengah laut tanpa disengaja dan tenggelam kita. Di Bulukumba first time naik banana boat sekali seumur hidup. Bulukumba karena mungkin di situ kan ada sedikit perselisihan, tapi menurutku itu yang membuat
kita semakin lebih dekat sih. Waktu perjalanan pulang dari Bulukumbatu, pas di bus aku disuruh nyanyi. Nah, awalnya aku nggak mau karena sakit perut. Terus dipaksa, terus aku nyanyi. Terus Pak Asuri bilangnya, nanti pas pensi di Hutpen aku yang nyanyi. Dan aku pasrah, nggak bisa nolak. Yang waktu hutan pendidikan, saat kita semua menyiapkan pensi, latihan. Jadi aku pilih Hutpen. Kenapa? Karena di situ untuk pertama kalinya aku agak kenalan gitu sama anak tanam lain, gak cuman Angin Mamiri. Karena di situ baru pertama kali untuk naik kapal nelayan selama 2 jam lebih dan pemandangannya itu bagus. Nah di depan tuh kayak panas banget sampai kayak nutupin semua muka lah, sampai Alme tuh nggak berkesan gitu, kayak panas gitu. Itu Lanjukang. Karena apa? Karena di sana first impressionku merasakan snorkeling, lihat keindahan bawah laut, terus juga merasakan kehidupan sehari-hari masyarakat Pulau Lanjukang yang tergolong minim listrik maupun internet, dan aku banyak mendapatkan pelajaran dari hal-hal itu. Menurut gue kita udah bonding banget di situ, jadi ngerasain kayak tiduran bareng-bareng di bawah langit yang bertaburan bintang tuh rasanya kayak beda banget aja, apalagi kita udah saling kenal satu sama lain. Itu sih yang paling berkesan itu waktu kita snorkeling di Lanjukang sih. Kayaknya hampir semua deh, semuanya berkesan lah. Tapi kalau disuruh pilih satu yang paling berkesan itu ke Pulau Lanjukang. Ya, jujur aku juga pertama kali ke Pulau Lanjukang. Soalnya di sana kita bisa snorkeling, dan untuk aku pribadi aku ini nggak bisa renang. Dan di Lanjukang aku punya kesempatan yang mungkin hanya sekali seumur hidup ya. Bisa snorkeling dan dibantu oleh salah satu kakak. Mereka tuh kayak konsultasi tuh ke aku kayak tentang kesehatan, terus aku tuh nggak bisa apa-apa karena memang nggak bawa obat-obatan buat anak kecil. Terus mereka tuh kayak sedih tapi nggak bisa apa-apa juga karena nggak bisa berbuat apa-apa. Terus Pak Asuri tuh bilang kayak, "Ama, nanti kalau misalnya KKN bisa di sini ya, nanti saya antar ke Pulau Lanjukang ini." Kayak sedih banget gitu. Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertemu. Pak Asuri itu orangnya tegas, tapi hatinya lembut banget. Dengan cara berkomunikasi yang susah ditebak kayak dia. Dia tuh Keren, jiwa tekniknya masih kelihatan. Keren banget, tegas. Baperan. Terus nggak tahu ya, moodnya harus diikutin. Tegas, terus berwibawa, nggak suka apa lemot gitu. Orang tua yang sangat gimana ya, sangat mengayomi sekali gitu, seperti orang tua di rumah gitu, seperti bapak kedua kita yang ngejaga banget. Apalagi waktu yang cewek-cewek itu pada pengen ke Lohe, bapak itu sampai ninggalin waktu istirahatnya demi ngejaga kita buat ke Lohe. Pak Asuri baik banget, tapi meskipun beliau baik banget juga ada sisi yang menurut kita kurang gitu. Pak Asuri suka ngeprank, terus juga suka jahil. Ini aman gak sih? Takut aku. Dosen yang baik. Kadang-kadang makin kesini makin lucu dan aktif juga. Provide kita banget deh gitu. Ada pas yang ke Lembah Lohe, beliau bela-belain ikut naik untuk
menjaga kita. Kita tahu kapan dia serius, kapan bercanda. Sayang banget terhadap anak-anaknya, namun tidak memperlihatkan di depan anak-anaknya itu. Menurut aku Pak Suri itu tuh terlalu membesarkan masalah yang kecil. Maaf ya Pak, jujur ini. Tegas dan bertanggung jawab. Menurutku Pak Suri itu awalnya jahat, kejam, tapi waktu di Lohe akhirnya agak ada yang menjelaskan POV Bapak. Oh ternyata Bapak tuh kayak gini loh, Bapak yang susah ditebak, jadi kayak kita pusing mikirin gimana biar Bapak tuh stay happy gitu loh ya. Pak Suri itu orang tua yang baik banget, perhatian dan salah artian bahwa Bapak tuh ini tuh kayak perhatian gak sih, marah gak sih, atau bercanda gak sih, tapi sebenarnya Bapak tuh punya kayak plan atau makna tersendiri gitu yang terbaik buat kita, tapi Bapak tuh nggak bisa ngasih secara terang-terangan gitu. Beliau itu ngasih sesuatu yang melebihi dari hak kita. Bapaknya baik, tegas, gitu, perhatian sama kita semua. Orangnya usil, jahil, terus di sisi lain dia tegas gitu. Sekarang juga pada tahu lah gimana. Cukup. Nggak usah nih, bahaya. Baik, seru. Dari awal tuh susah ditebak, sampai sekarang juga bener-bener susah ditebak. Tapi baik banget Pak Suri. Kalau misalkan kita ada perlu sesuatu, kita tinggal cerita aja sama beliau, pasti nanti dicariin solusinya. Apalagi modus-modus yang jauh itu kita pasti seru lah menjalankan berbagai kegiatan-kegiatan. Jadi ngerasain kekeluargaan di mana kita bisa saling ngandelin satu sama lain. Sukanya banyak banget karena aku bisa kenal dan memiliki keluarga baru, teman baru dari Sabang hingga Merauke. Jalan-jalan gratis sama Anging Mamiri. Karena banyak destinasi yang jalan bareng Anging Mamiri. Kita bisa makan kerang tiap Motnus. Bisa healing tiap minggu bersama dengan Anging Mamiri gitu. Maksudnya mereka itu welcome dan aku ngerasa diterima. Temanku nggak sebanyak itu, jadi mungkin aku bisa punya teman baru lagi sih. Yang bikin nggak pengen pulang kalau misalkan udah bareng sama Anging Mamiri itu ya karena sudah berjalan menuju Nusantaranya itu. Bisa jalan-jalan tiap minggu bareng-bareng kemana gitu. Teman pertama gue itu sekelompok sama gue. Ini tuh sukanya banyak banget lah sukanya. Dari mulai yang awalnya diem-diem sampai sekarang itu kayak merasa seperti keluarga. Selama di Anging Mamiri itu kayak aku ketemu sama orang-orang hebat yang tahu bagaimana caranya untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan baik. Dapat kelompok yang solid gitu loh. PDD-nya deh. Enggak, konten-kontennya bagus gitu daripada kelompok lain. Maaf ya. Aku suka kalau kelompok kita terlihat ya, walaupun terlihat bagus dan membuat iri kelompok lain. Aku merasa teman-teman Anging Mamiri cukup suportif. Sukanya bisa kenal sama orang baru. Jadi tim PDD itu tuh jadi hal yang aku suka juga di sini. Ketemu teman-teman yang random, kadang berantem, kadang bertengkar. Ini banyak sih, karena kan yang namanya interaksi kelompok itu pasti ada miskomunikasi, pasti ada juga hal-hal yang kadang kita nggak duga gitu ya. Terus semakin berjalannya waktu tuh kita semakin kenal sama orang. Aku kan di Goa ya, kalau di teman yang lain kan di Tamlan. Jadi kalau lihat teman-teman yang sakit gitu kan kayak nggak bisa nih ngejenguk karena jauh gitu, nggak ada kendaraan juga. Itu sih dukanya. Dari yang di Bulukumba itu kita ada miskomunikasi, cuman soal masak nasi. Dukanya itu akhir-akhir ini banyak banget sih masalah yang datang di Anging Mamiri, tapi khususnya di internal ya. Apalagi waktu itu masalah yang pas Lebaran ada salah paham, komunikasi sih intinya. Tapi kita bisa ngelewatin itu semua sih. Mungkin
karena banyaklah dilema dramatika di kelompok ini. Ya kurang lebih gitu deh intinya. Kalau misalnya harus gue buka satu-satu kayak Dan ya tapi konflik-konflik tersebut bisa menjadikan kita lebih solid, lebih bonding lagi untuk kedepannya. Banyak juga permasalahan dalam kelompok juga. Aku masih belum bisa dekat sama teman-temannya. Nah itu aku kayaknya sedih banget ketahuan gitu ada dekat sama Warlock. Terus ada 2 orang yang excited banget ngasih tahu ke bapak, padahal menurut aku itu privasi aku gitu kan. Kalau mau ada kegiatan Madu Nusantara, kita harus siap banget, dan itu diumuminnya itu mendadak banget. Pakai kendaraannya sih yang awal-awal PT-PT itu kurang enak menurutku. Aku ansos banget awal, aku nggak punya teman. The real aku nggak deket sama siapa-siapa. Terus tuh ternyata manusia-manusia lain Anging Mamiri tuh juga ngechatin satu sama lain kayak, kalian gabut gak gitu, ayo moto, soalnya itu kita udah nggak moto sebulan. Dukanya di kelompok itu kadang itu ternyata ada ini kayak ada masalah internal gitu kan, dan dari pribadi ke aku juga itu seringnya sih nggak tahu ada masalah apa, tiba-tiba udah mau selesai masalahnya, dan ya semoga nggak ada apa-apa sih. Pas di Bulukumba, pas kita di villa itu, karena di situ banyak sekali miskomunikasi. Kalau duka sih ya banyak kayaknya. Saya yang dimarahin kalau ada yang lelet gitu. Anak-anak juga kadang berantem gitu sesamanya. Mungkin ya ini duka yang tersorot ke kelompok sampai ke PMM juga. Ini tuh gue sempat naik ke Lembah Lohe, itu membuat kelompok Anging Mamiri ini terasa apa ya, terasa buruk gitu. Dukanya pasti ada ya, ketika dukanya malahan kan aku tipe orang yang banyak ngomong, bisa dibilang alay lah, terus kayak manja, kelingking sana sini, terus udah terlanjur nyaman gitu, terus harus dipisahkan. Itu mungkin yang akan menjadi duka yang mendalam. Semoga pas nanti kita udah kembali ke tempat masing-masing selalu ingat Anging Mamiri. Aku berharap ada aja momen di mana kita dipertemukan satu sama lain di momen-momen yang nggak terduga. Jangan pernah lupa kalau kita sebelumnya pernah bersama, pernah mengukir kenangan bersama di kota Daeng, Makassar ini. Jangan lupa untuk terus selalu kontak antara teman-teman yang lain. Ya jangan dilupain sih. Semoga kalian semua dimanapun sehat-sehat, sukses selalu, bisa jadi orang-orang hebat meskipun kita nggak sama-sama lagi. Ya pesannya kita yang baik-baiknya dijadikan kenangan. Intinya semoga kita nggak asing dan kalian berkembang di tempat masing-masing. Udah sejauh ini masa kita jadi asing sih? Berkabar, jangan asing. Sehat selalu dan dilancarkan segala urusan perkuliahannya, dilancarkan yang bagi yang sempro dan lain-lain sebagainya. Terima kasih banyak kepada semua orang, terutama keluarga Anging Mamiri yang telah saya jumpai di kampus merah tercinta ini. Dan kita akan bertemu kembali di kesempatan-kesempatan tak terduga lainnya. Terus nggak lost contact, kalau bisa ada yang nikah satu sama anggota. Terus pesannya jangan lupakan semua tentang Anging Mamiri. Dan semoga kita semua sukses di masa depan. Amin. Bukan hanya ngeliatin story-story gitu loh, di replay aja story-nya gitu. Sadar kalau sesi perkenalan ini nggak lama. Terima kasih dan maaf sebesar-besarnya kalaupun ada salah, dan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah diterima sebaik mungkin. Dan silaturahmi kita tetap terjalin dengan baik. Kejar impian dan semoga nanti kita bisa bertemu di titik terbaik menurut takdir. Apalah, aktiflah di grup setidaknya biar kita bisa lebih dekat semua. Jangan
ini ya jangan berantem lagi. Udah pisah masih mau berantem, jangan ya. Nanti kalau sebelum pulang ya semoga kalian saling memaafkan gitu. Dendamnya jangan dibawa pulang. Ya kalau misalkan ada kesempatan untuk bertemu walaupun bukan di Makassar, semoga nggak jadi stranger gitu. Kontakkan meskipun udah pada pulang ke daerah masing-masing, terus sukses selalu buat kalian. Terus banyak rezekinya, intinya sih pengen ngeliat tuh kalian tuh sukses di versi masing-masing. Semoga kalian tuh bisa terus berkembang dimanapun berada dan jangan takut mencoba sesuatu hal. Kita lakukan sebelumnya karena kedekatan ini mungkin tidak akan terulang kembali lagi dengan kalian semua, dengan gua, dengan Pak Asyuri, dengan LO, dengan semuanya ini. Semoga tidak cepat berlalu dan kalian tuh masih ingat dengan semuanya ini. Anging Mamiri itu rumah. Berkenang. Jaya. Bermakna. Beragam. Happy. Memorable. Lanjutkan. Solid. Cerita. Berwarna. Fantastis. Keluarga. Istimewa. Buat Anging Mamiri, Jayo. Keren. Explore. Prank. Sarangi. Sukses. Berharga. Wako. Memori. Pakintaki. Abirama. Terima kasih. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca. Gemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana. Saling mengerti hanya lewat bicara. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca. Gemas romantis tak masuk logika. Walau jalan yang menakutkan singgah di pikiran, asal tanganku menggenggammu, yakin padaku. Nafas perlahan menghilang, tapi hatiku takkan pernah berpaling dari dirimu. Tak sadar waktu pertemukan kita yang dahulu tak pernah ada. Sekarang dan selamanya kita isi dunia, kita beri semua cerita duka dan